Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu, para pemirsa Muncil TV yang berbahagia? Sehat semuanya Bapak Ibu, terutama orang tua, siswa kelas 7, 8, dan 9 SMP Muhammadiyah 2 Yogyakarta. Alhamdulillah Bapak Ibu semua, hari ini kita ada acara monitoring pelaksanaan PTM 100% di SMP Muhammadiyah 2 Yogyakarta. Hadir bersama kami Bapak Ibu adalah Bapak Umbu Abidin. Pak Umbu ya, beliau adalah Wakil Ketua Bidang Pengawasan Usaha Swasta Lembaga Ombudsman DIY. Kemudian yang kedua adalah Bapak Suwartono SHMH. Beliau adalah Wakil Ketua Bidang Pengawasan Aparatur Pemerintah Daerah. Hadir bersama kita yang ketiga adalah Bapak Hasim SIP MACC. Beliau adalah Kepala Bidang SMP Dinas Dikpora Kota Yogyakarta. Dan yang terakhir adalah Ibu Kepala Sekolah kita, Ibu Naning Hidayati SPD, Kepala Sekolah SMP Muhammadiyah 2 Yogyakarta. Baik Bapak Ibu, alhamdulillahirrabbilalamin. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada pagi hari ini, hari Senin, kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Hari yang sangat sejuk dan hari yang sangat menggembirakan. Pertama kali kita masuk sekolah 100%. Tak lupa salawat dan salam semoga selalu tercurah pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Baiklah Bapak Ibu, pemirsa Muncil TV yang berbahagia, hari ini kita sungguh berbahagia karena menyaksikan bagaimana senangnya putra-putri kita mulai dari SD, SMP, dan SMA termasuk di SMP Muhammadiyah 2 Yogyakarta semua merasakan semangat untuk masuk sekolah kembali, di mana kita 2 tahun merasakan pandemi yang terus saja beralih silih berganti, dan alhamdulillah ada kebijakan baru SKB 4 Menteri, demikian juga edaran dari Dinas Pendidikan Dikpora, kemudian juga dari PP Muhammadiyah dan himbauan dari Ombudsman bahwa SMP Muhammadiyah 2 Yogyakarta ditunjuk untuk melaksanakan PTM 100%. Nah Bapak Ibu, hari ini kita sudah ada monitoring dan melaksanakan PTM sejak jam 7 tadi. Untuk itu kepada Bapak Umbu Abidin, Bapak Suwartono, dan Bapak Hasim untuk memberikan sambutannya perihal untuk pelaksanaan PTM 100% di SMP Muhammadiyah 2 Yogyakarta. Untuk itu yang pertama kepada Ibu Naning Hidayati SPD kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bapak Ibu, Ayah Bunda, orang tua siswa kelas 7, 8, 9, dan juga anak-anakku semuanya kelas 7, 8, 9 ya, berbahagia sekali pada kesempatan kali ini ya, kita dapat melaksanakan pembelajaran tatap muka yang sudah kita tunggu-tunggu selama ini. Nah Bapak Ibu, Ayah Bunda semuanya, seperti yang disampaikan tadi oleh Bu Abi, bahwa pada kesempatan kali ini tadi ya, kita kedatangan ya para tamu. Yang pertama tadi dari Lembaga Ombudsman DIY, Pak Umbu Abidin, kemudian Pak Suwartono dari Dinas Pendidikan Dikpora Kota Yogyakarta, Bapak Hasim ya, yang pada kesempatan kali ini berkenan hadir. Tadi sudah putar-putar di kelas-kelas ya, jadi menyaksikan sendiri bagaimana pelaksanaan pembelajaran tatap muka ya di kelas yang isinya biasanya hanya 50%, ini tadi sudah full ya, sudah dilaksanakan 100%, berjumlah sekitar 32 siswa ya masuk pembelajaran di kelas, dan alhamdulillah semuanya berjalan lancar dan tertib. Nah Bapak Ibu, anak-anakku semuanya, latar belakang pelaksanaan kita PTM pada mulai hari ini ya, sudah berani melaksanakan 100% di kelas, itu karena pada minggu yang lalu, tepatnya hari Selasa 4 Januari 2022 ya, kita juga hadir saat itu, Bapak Umbu dan Pak Suwartono yang dari Lembaga Ombudsman DIY dan juga dari Dinas Pendidikan Dikpora Kota Yogyakarta, intinya memberikan saran karena sudah melihat persiapan kita di
SMP Muhammadiyah 2 Jakarta, baik persiapan prokes maupun persiapan di kelas. Untuk sistem pembelajarannya dirasa sudah cukup baik, dirasa sudah cukup matang, akhirnya memberikan semacam himbauan ya, memberikan himbauan untuk segera melaksanakan pembelajaran tatap muka secara penuh. Dan alhamdulillah pada hari ini kita mulai, bismillah, kita mulai pembelajaran di kelas tuh 100% dan tadi sudah disaksikan sendiri oleh Bapak ya, bahwa pembelajarannya sudah berjalan cukup tertib, anak-anak juga sudah tertib melaksanakan pembelajaran di dalam kelas secara prokes juga. Mungkin demikian yang dapat kami sampaikan. Nanti kita mintakan 1-2 buah kata dari Bapak, baik dari Lembaga Ombudsman maupun dari Dinas Pendidikan Dikora Kota Yogyakarta. Demikian Bapak Ibu, anak-anakku semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Naneng yang telah memberikan sambutan. Yang kedua adalah dari Pak Hasim, SIP MACC, Kepala Bidang SMP Dinas Dikora Kota Yogyakarta, dimohon untuk memberikan informasi mengenai pantauan pelaksanaan PTM 100%. Pada Pak Hasim, dipersilahkan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur dan panjatkan Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini di suasana hujan ya sejak tadi pagi, tapi alhamdulillah kita dapat menyaksikan pelaksanaan pembelajaran tatap muka di SMP Muhammadiyah 2 Yogyakarta. Bapak Ibu wali siswa SMP Muhammadiyah 2 Jakarta yang kami hormati dan anak-anakku siswa-siswi SMP Muhammadiyah 2 Jakarta yang sangat kami banggakan dan kami cintai, juga Pak Bang Umbu dan Bang Tono dari Lembaga Ombudsman Daerah Istimewa Jakarta yang aktif melaksanakan pemantauan di sekolah-sekolah yang ada di Kota Jakarta ini, bagaimana prokesnya, apakah dipatuhi oleh sekolah atau tidak. Nah, pemirsa yang kami hormati, kebijakan pemerintah Kota Jakarta sejak tanggal 3 Januari tahun 2022, satuan pendidikan yang ada di Kota Jakarta diminta untuk melaksanakan pembelajaran tatap muka. Ya, ini sesuai dengan surat keputusan bersama Menteri Pendidikan, Kebudayaan dan Ristek, Menteri Agama, Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia yang dikeluarkan pada tanggal 21 Desember tahun 2021. Nah, kaitan pembelajaran tatap muka ini Bapak Ibu, memang di Kota Jakarta sudah lama kami melakukan pemantauan kesiapan di semua sekolah, baik itu TK, SD maupun SMP yang memang menjadi kewenangan pemerintah Kota Jakarta. Dan alhamdulillah 3 kali pemantauan, di pemantauan yang ketiga semuanya sudah siap melaksanakan pembelajaran tatap muka. Nah, ini semata-mata dalam rangka untuk menjaga keselamatan anak-anak kita, Bapak Ibu guru, Bapak Ibu karyawan dan seluruh warga sekolah, agar supaya ketika mengikuti pembelajaran di sekolah itu mereka dalam kondisi aman, selamat, aman, karena prinsipnya adalah kesehatan dan keselamatan. Juga kemarin sebelum memasuki semester 2 tahun pelajaran 2021-2022, di bulan sejak tanggal 20 September juga kita sudah melaksanakan pembelajaran tatap muka yang diatur oleh sekolah, dan Dinas Pendidikan bekerjasama dengan Dinas Kesehatan juga melakukan surveillance PTM. Surveillance ini menyasar kira-kira diambil sampel 10% dari warga sekolah, baik siswa, guru maupun karyawan. Jadi 10% tersebut dites swab, baik antigen maupun PCR, dan alhamdulillah hasilnya tidak terjadi klaster di sekolah. Nah, ini tentu berkat peran serta dari sekolah yang dengan ketat untuk melakukan pemantauan, juga teman-teman dari Ombudsman yang tidak henti-hentinya untuk selalu melakukan pemantauan dan mengingatkan
satuan pendidikan yang mungkin prokesnya belum ketat untuk diingatkan, dan tentu ini juga berkat dukungan dari semua orang tua. Untuk itu Bapak Ibu, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu wali siswa. Mudah-mudahan kondisi ini tetap bisa bertahan dan nanti anak-anak kita bisa masuk dengan baik 100%, tidak ada lagi pembelajaran jarak jauh, tidak ada lagi pembelajaran jarak jauh, karena kita sadari pembelajaran jarak jauh itu memang kurang efektif. Nah, sekali lagi kami mengucapkan selamat kepada SMP Muhammadiyah 2 Jakarta yang sudah melaksanakan pembelajaran tatap muka. Mohon untuk prokesnya tetap dipantau dengan ketat agar supaya semua satuan pendidikan dalam keadaan sehat. Juga bagi orang tua dalam menyiapkan putra-putrinya sebelum berangkat untuk diminta sarapan bagi yang tidak puasa, kemudian kalau memang perlu diberikan bekal, dan jangan lupa ketika antar jemput tetap mematuhi protokol kesehatan. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Hasim yang telah memberikan apresiasi dan motivasi pada SMP Muhammadiyah 2 Yogyakarta bahwa kita terus untuk taat pada prokes, dan yang menjadi kunci adalah kesehatan dan keselamatan baik bagi para siswa, guru, dan karyawan. Terima kasih Pak Hasim atas motivasinya. Baiklah Bapak Ibu pemirsa Muncul TV yang berbahagia, tibalah sampainya kita kepada informasi pantauan monitoring dari Ombudsman. Untuk itu kepada Bapak Unggu Abidin dan Bapak Suwartono yang sejak pagi tadi sudah monitoring di semua kelas di SMP Muhammadiyah 2 Yogyakarta, baik di lantai 1 maupun lantai 2 dan lantai 3. Untuk itu kepada Pak Unggu Abidin dipersilahkan. Pak Suwartono dan Pak Unggu Abidin, monggo izin. Monggo Pak Suwartono. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Terima kasih. Pada kesempatan ini kami dari Lembaga Ombudsman DIY sesuai dengan ketugasan wewenang kami berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 69 Tahun 2014, memang kami mempunyai kewenangan dalam melaksanakan monitoring terkait dengan pelayanan publik, khususnya saat ini terkait dengan bidang pendidikan. Nah, selama ini kami telah melakukan monitoring di sekitar 30 sekolah yang ada di wilayah Kota Yogyakarta, baik itu di tingkat SD maupun SMP. Memang dalam hal ini kami lebih pada menekankan bagaimana protokol kesehatan yang perlu dipersiapkan oleh pihak sekolah, karena ini juga menyangkut bagaimana sekolah menjaga amanah dari Bapak Ibu wali siswa sekalian dalam pelaksanaan pembelajaran tatap muka terbatas. Memang berdasarkan dari pantauan yang kami lakukan, memang SMP Muhammadiyah 2 Yogyakarta ini termasuk satu sekolah yang terbaik dalam mempersiapkan protokol kesehatan untuk pembelajaran tatap muka. Jadi memang oleh karena itu, berdasarkan pantauan yang telah kami lakukan, kebetulan di sini kami telah melakukan pantauan itu kurang lebih 2 kali, dan memang kemarin kita sarankan untuk pihak SMP Muhammadiyah 2 Yogyakarta untuk bisa melaksanakan pembelajaran tatap muka itu secara 100%, karena kita lihat dari aspek SDM-nya, kesiapan SDM, kemudian yang kedua terkait dengan sarana dan prasarananya, dan kemudian ketiga terkait dengan kesiapan dari siswa-siswa. Oleh karena itu memang tadi sudah kita lakukan pantauan dan alhamdulillah sangat kondusif, dan kami mengapresiasi kinerja yang dilakukan oleh pihak SMP Muhammadiyah 2 Yogyakarta dalam penyelenggaraan tatap muka 100% pada saat ini. Harapannya ini terus tetap dijaga komitmennya, konsistensinya, sehingga ke depan nanti pembelajaran tatap muka 100% ini bisa berlangsung secara berkesinambungan. Mungkin itu dari kami, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Suwartono, Bapak Ibu.
kita sangat mendapatkan apresiasi sekali dari Pak Suwartono matur nuwun Pak bahwa sekolah dipandang siap Bapak Ibu dari segi SDM maupun dari segi prasarananya. Jadi kita benar-benar membawa amanah dari orang tua dan siswa, jangan sampai kita lengah dengan prokes. Prokes tetap dijaga untuk terus berkesinambungan sampai dengan kita bisa PTM terus 100%. Sekali lagi terima kasih Pak Suwartono. Jadi Bapak Ibu yang berbahagia, saatnya kita mendapatkan monitoring juga pantauan informasi yang lengkap dari Pak Umbu Abidin. Untuk itu pada Pak Umbu dipersilahkan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena limpahan rahmat dan karunia-Nya sampai dengan hari ini kita bisa bertemu dalam keadaan sehat walafiat. Dan yang paling terpenting saya bersama Pak Tono ini kebetulan yang memang punya tugas pemantauan di daerah kota, artinya kami PJ kota yang untuk setiap waktu memantau posisi yang ada hubungannya dengan masalah prokes. Jadi tadi sudah digambarkan oleh Mas Tono tentang prakondisi dan kondisi. Nah, saya lebih condong melihat ketika nanti anak-anak ini, ya, anak-anak Bapak Ibu sekalian kemudian pulang, ya, itu yang perlu penting sekali karena ini sudah hadir 100% dan ini minta kerjasamanya atau minta satu komitmen dari orang tua untuk mengikuti prokes yang sudah kemudian digariskan oleh sekolah. Kalau kemudian datangnya untuk waktunya diatur dengan baik, jangan sampai kemudian orang tua akhirnya tidak mensukseskan, malah ikut bergerombolan. Jadi poin paling terpenting adalah bagaimana kemudian tiga pihak itu bersinergi, pihak sekolah, orang tua, dan komite mungkin yang ada di sekolah ini untuk betul-betul bersepakat untuk kemudian menekankan betul prokes itu jangan sampai lengah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ini juga yang paling terpenting karena kita lihat ini baru prosesi awal ya untuk melakukan 100%. Mudah-mudahan ini bisa dilakukan dengan baik karena memang catatan kakinya salah satu yang paling menonjol untuk SMP Muhammadiyah 2 ini adalah bagaimana kerjasama timnya, bagaimana solidnya ibu kepala sekolah dengan jajarannya untuk menjaga betul-betul ranah prokesnya ini. Nah, ini kebetulan harus diimbangi oleh orang tua yang kemudian menjemput anaknya nanti, sehingga ada semacam sinergi antara orang tua kemudian dengan sekolah. Jangan sampai kemudian jadwal menjemput itu kemudian tumpuk dengan jadwal menjemput yang pihak berikutnya gitu, karena memang ada semacam mekanisme penjemputannya itu tidak bersamaan, ya, ada jeda waktunya. Jadi mungkin Bapak Ibu pemirsa khususnya orang tua wali siswa SMP Muhammadiyah 2 untuk betul-betul memperhatikan langkah-langkah yang kemudian diberikan oleh satgas yang ada di sekolah ini. Kemudian yang ketiga ini yang paling terpenting, kita tidak lupa harus terus berdoa, beristighfar kepada Yang Maha Kuasa karena kita tidak tahu posisi. Wabil khusus Yogyakarta ini memang landai-landai saja. Hanya beberapa kota ya, khususnya Jakarta itu cukup tinggi ya penularannya. Mudah-mudahan kita berharap dengan semangat luar biasa ini kemudian menjaga prokes yang cukup ketat sehingga kita bisa mengeliminir ya kejadian-kejadian yang kemudian itu mempengaruhi meningkatnya penyebaran penyakit COVID ini. Oleh karena itu, kerjasama, kekompakan, kesolidan dan selalu melakukan ikhtiar kepada Yang Maha Kuasa ini yang juga harus kita pentingkan. Makanya M terakhir dari saya adalah memohon ridho dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita bisa lempeng jalan dengan sebaik-baiknya. Begitu mungkin dari kami. Jadi satu catatan terakhir dalam pemantauan tadi saya sama Mas Tono ini melihat bahwa betul-betul ada semacam semangat baru anak-anak untuk kemudian mencoba mempertajam literasinya yang kemarin itu betul-betul jatuh dengan melakukan PJJ. Dan oleh karena itu dengan bantuan Bapak Ibu semua, orang tua di rumah dengan gizi yang baik, kemudian dengan pelajaran yang baik dari guru, insya Allah anak kita akan kembali ya seperti yang sudah-sudah ya dengan nilai yang juga maksimal untuk Yogyakarta. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali Pak Umbu yang telah memberikan semangatnya. Jadi Bapak Ibu benar-benar mohon dengan sangat ini pesan dari Pak Umbu ya untuk kita agar kerjasama aja Pak ya, komitmen, bersinergi orang tua, siswa dan sekolah ini ya. Karena sekolah sudah dipandang benar-benar
kompak dalam melaksanakan ini semua, mohon diimbangi juga dengan orang tua, terutama nanti saat menjemput ada 2 sesi ya Bapak Ibu. Sesi yang pertama jam 11, sesi yang kedua nanti setelah sholat zuhur, jadi jam 12:30 ya. Mohon Bapak Ibu juga tepat waktu agar tidak berlama-lama menjemputnya. Terakhir tadi Pak Ubu, ini yang sangat penting Pak Ubu terus memohon doa, mohon ridho Allah Subhanahu wa taala, karena memang kasus di Jakarta ya Pak, Omikron sudah mulai merebak. Mudah-mudahan dengan semangat kekompakan kita menjaga prokes tidak akan ada lagi dan anak-anak kembali normal, karena memang pembelajaran jauh-jauh itu sangat kurang efektif ya Pak. Ini alhamdulillah tadi kita benar-benar menyaksikan anak-anak tuh senang ya, terutama mempertajam literasi lagi, kembali bertatap muka, senang ceria, membaca buku bersama, kemudian mempelajari hal-hal yang kurang tahu bisa langsung tanyakan kepada Bapak Ibu gurunya apa yang kurang paham. Luar biasa sekali, mudah-mudahan ini bisa terus berlangsung sehingga bisa menjadi PTM normal kembali. Jadi Bapak Ibu, selanjutnya ini ada pertanyaan Pak. Oh iya, monggo. Terutama soal makan Pak. Ini ada orang tua yang kadang-kadang tidak sempat membawakan bekal itu Pak. Nah itu kira-kira kalau dari pemerintah itu bagaimana Pak untuk keberadaan kantin itu Pak? Saya apa Mas Tono? Mas Tono. Terima kasih. Terkait dengan kantin, memang kalau kita mengacu pada SKB 4 Menteri itu memang sementara masih belum ditutup ya. Tapi kalau kemudian nanti mungkin sekolah mau mengorganisir terkait dengan makanan itu mungkin dimungkinkan seperti itu. Jadi kalau untuk kantin memang masih ditutup. Cuma kalau mungkin sekolah punya inisiasi seperti itu, karena beberapa kami selama pemantauan itu kami melihat ada beberapa sekolah itu yang kemudian menginisiasi untuk membuatkan semacam untuk konsumsi untuk siswa. Tapi lagi-lagi ini juga menunggu juga persetujuan dari orang tua. Apakah orang tua setuju apabila nanti sekolah menyediakan makan untuk siswa seperti itu. Jadi karena kan memang ini sinergitas antara pihak sekolah dengan orang tua seperti itu. Jadi apabila memang ada kendala terkait dengan orang tua yang mungkin tidak sempat atau mungkin sulit dalam menyiapkan bekal, nanti bisa sekolah menginisiasi. Cuman memang lagi-lagi nanti kita juga sekolah harus menunggu persetujuan dari orang tua seperti itu. Karena kalau kita lihat di sekolah-sekolah lain itu ada potensi itu ada beberapa sekolah yang memang menyiapkan makanan untuk siswa yang memang dia itu pulangnya memang di atas jam 11 seperti itu. Jadi itu ada beberapa sekolah yang kami pantau seperti itu, ada yang menyediakan seperti itu. Tapi juga nanti monggo dikoordinasikan dengan pihak komite sekolah atau orang tua seperti itu. Terima kasih. Ada tambahan Pak Umu? Itu silakan. Karena kemarin bersama Pak Hasim di Zoom itu sudah kami sampaikan. Jadi ada beberapa sekolah itu memang diminta orang tua untuk menyediakan. Jadi kayak misal contoh di SD tetangga depan ini, itu ada dapur umumnya suku Nadi itu. Jadi nanti guru memberi belangko kepada orang tua setuju lewat, karena memang tidak semua orang tua yang kemudian punya waktu untuk siapkan makan tadi. Betul, dia berangkat duluan, anaknya belum, jadi akhirnya tidak sempat. Jadi kemudian akhirnya ya tadi itu ada persetujuan seperti dibilang Mas Tono, ada persetujuan orang tua untuk kemudian memberi kewenangan ke pihak sekolah untuk menyediakan. Karena pihak sekolah yang dianggap sudah lengkap prokesnya, pasti akan dia lihat masalah higienisnya, kemudian bagaimana penataannya. Sampai kemarin itu sudah bagaimana mekanisme makan di kelas itu. Jadi makan di kelas ya tidak apa-apa, nasi kotak, kemudian tidak boleh nengok kiri nengok kanan, tidak boleh bicara. Jadi ya makan di situ. Jadi itu mungkin per tanggal 17 nanti, kalau yang kebetulan saya kemarin ikut Zoom di tanggal sebelah. Per tanggal 17 sudah dikoordinir oleh sekolah ya, untuk kemudian yang orang tuanya kebetulan sibuk atau super sibuk gitu kan. Di sekolah melalui Ikwam, melalui komite, melalui lewat ke wali kelasnya, kemudian menginventarisir anak-anak yang kemudian tidak bisa membawa bekal dari rumah, kemudian disiapkan sekolah. Karena memang tidak semua yang sampai lewat jam 11 kan. Kalau di SD itu khusus untuk kelas 6 itu ada pendalaman materi. Dia pulang sampai jam 2:15 karena pasti sholat dan harus makan. Dan itu kemudian saya termasuk orang yang isi belangko itu, yang untuk anak saya makan nanti
ketika ada pendalaman materi. Baik. Jadi artinya sekolah juga kemudian memberi solusi untuk orang tua yang sibuk sekali tadi. Ya kalau alhamdulillah kalau orang tuanya memang bisa siap makan, itu malah bagus. Artinya bisa terkontrol dari rumah. Nah, yang problemnya ini ya misal saya sama beliau ini kan sibuk, apalagi orang rumah lebih sibuk lagi. Wah, ya ini yang kemudian harus kemudian sekolah bisa menjembatkan. Jadi fleksibel saya sebetulnya Bu. Yang terpenting orang tua menyetujuinya. Biar tidak ada kemudian komplain di belakang hari. Wah, ini saya tidak menyetujui kok jadi begini ya. Jadi ada semacam kesadaran kolektif yang kemudian itu bisa kemudian dijadikan satu rujukan untuk sekolah jadi menyiapkan atau menyediakan makan siang. Demikian mungkin. Terima kasih kepada Pak Umbu dan Pak Tono. Jadi Bapak Ibu memang keberadaan kantin, dibukanya kantin itu memang belum diperbolehkan nih Bapak Ibu. Jadi nanti sementara untuk sekolah kita seperti SOP yang kemarin disampaikan bahwa para siswa membawa bekal sendiri-sendiri atau bisa juga dikoordinir oleh komite di kelasnya tersebut ya, karena kita pulang setelah sholat zuhur. Begitu sementara Bapak Ibu, adapun jangan sampai dengan dibukanya kantin nanti terus prokes menjadi terlanggar ya Pak ya. Jadi kita jalan pelan-pelan dulu. Yang penting prokes PTM bisa berjalan dengan lancar, tetap sehat dan selamat. Adapun untuk bekal, karena usia-usia anak SMP ini kan gampang lapar Pak. Tidak laki-laki, tidak perempuan, ini anak-anak tuh tiap jam lapar ya. Jadi mohon para orang tua memberikan bekal atau berkoordinasi dengan komite kelas masing-masing. Seandainya ada yang sibuk ya untuk tidak bisa dikoordinir. Kira-kira demikian. Monggo Bu Kepala, mohon janji. Begini Pak Umbu dan Pak Tono, bahwa di SMP Muhammadiyah 2 di Jakarta, khususnya yang sesi 2 ini juga sudah melaksanakan ibadah sholat zuhur Pak. Ada sholat zuhur, nanti sesi 2 karena masuknya jam 8 sehingga ada 4 jam ke depan, sehingga nanti sampai jam 12 Pak pembelajarannya. Alhamdulillah ini sudah kami sosialisasi ke orang tua dan ke siswa untuk membawa peralatan ibadah sendiri-sendiri. Walaupun demikian nanti pelaksanaan sholat zuhur juga terpisah Pak. Kelas 9 itu di lantai 3, itu ada aula di lantai 3 yang cukup luas juga. Kemudian yang anak kelas 7, 8, yang anak kelas 8 lah. Anak kelas 8 itu nanti sholatnya di masjid, di bawah ya. Itu juga tempatnya cukup luas. Bismillah, mudah-mudahan ikhtiar kita untuk ini yang pertama kali juga ini Pak, jamaah dalam waktu yang agak dalam jumlah yang agak besar ini yang pertama kali juga di hari ini. Mudah-mudahan nanti juga anak-anak tetap prokes ya. Kita sebagai guru ya, terutama yang nanti membimbing sholat zuhurnya anak-anak baik kelas 7, 8 maupun 9 itu tetap bisa mengawasi pelaksanaan prokesnya sehingga pelaksanaan ibadah sholat zuhur di waktu pembelajaran ini juga terkontrol dengan sebaik-baiknya gitu Pak Umbu dan Pak Wartono. Mudah-mudahan tetap izinkan ya Pak ya. Memang ini pelatihan anak-anak untuk sholat beribadahnya. Karena kalau pulang nanti di jalan sudah tambah sore lagi. Begitu Pak Bu. Siap. Terima kasih Bu Naneng. Baiklah pemirsa Mucil TV, Bapak Ibu orang tua siswa kelas 7, 8, 9 yang hebat. Demikian tadi monitoring dan pantauan dari Lembaga Ombudsman DIY serta dari Kepala Bidang Dinas Dikpora Kota Yogyakarta pada pagi hari ini. Terima kasih kepada Pak Umbu, Pak Suwartono dan Bu Naneng atas kehadirannya pada pagi hari ini. Kita terus berdoa Bapak Ibu, mudah-mudahan pelaksanaan PTM 100% ini lancar, sehat dan selamat semuanya. Anak-anak sehingga bisa kembali lagi menemukan dunianya, bisa mendapatkan ilmu dengan sebaik-baiknya dan bisa belajar lagi melaksanakan ibadah dengan sebaik-baiknya. Demikian Bapak Ibu orang tua yang berbahagia, terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf apabila dalam menyampaikan ada kata-kata yang kurang benar. Kita akhiri dan kita syukuri bersama pertemuan monitoring pada pagi hari ini dengan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Bapak Ibu semua, terima kasih Bapak Ibu yang hadirin pada pagi hari ini. Kita tutup billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.